kasih Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, setelah lolos dari jerat jeruji besi selama 8 tahun, Peggy alias Peron, otak kejahatan atas tewasnya Vina dan Eki akhirnya berhasil ditangkap. Kendati demikian, kasus ini tetap belum sepenuhnya terungkap karena masih banyak kejanggalan yang muncul ke permukaan, mulai dari berkas perkara yang dicabut hingga pengakuan 8 terpidana yang mengklaim bahwa mereka merupakan korban salah tangkap. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus ini? Berikut penelusuran jurnalis BTV dalam catatan kriminal Berita Satu Sore selengkapnya untuk Anda. Delapan tahun sudah jasad Vina dan Eki, korban keganasan geng motor di Cirebon, Jawa Barat, dimakamkan. Namun misteri kasusnya tak ikut terkubur ke dalam liang lahat. Pasca kisah tragis keduanya dijadikan film dan beredar di layar lebar, sosok otak kejahatan kasus ini baru berhasil diamankan. Peggy alias Peron ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam 21 Mei 2024. Peggy diketahui sudah lama tinggal di Bandung dan berprofesi sebagai kuli bangunan. Ia ditangkap oleh pihak kepolisian di lokasi saat tengah bekerja. Telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang berstatus DPO sejak 2016. Yang kita kenal dengan nama saudara Peggy alias Peron. Sebelum tertangkapnya Peggy, sejumlah temuan beredar ke permukaan, mulai dari berkas perkara yang dicabut saat persidangan hingga terdakwa yang mengaku menjadi korban salah tangkap. Hal ini tentu menuai polemik di tengah masyarakat. Kisah ini berawal pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Vina diketahui sedang pergi dengan kekasihnya yang bernama Eki dan turut menjadi korban pembunuhan dalam kasus ini. Di tengah jalan, tepatnya di sekitar Jalan Perjuangan, tiba-tiba mereka dikeroyok oleh sekelompok geng motor beranggotakan 11 orang. Memang pada saat itu, geng motor sedang ramai jadi buah bibir masyarakat karena kerap berbuat onar. Di tempat sepi sekitar gedung SMP 11 Kali Tanjung, Vina dan Eki dianiaya hingga tewas. Tak hanya mendapat kekerasan, kehormatan Vina bahkan direnggut di lokasi tersebut. Kejanggalan demi kejanggalan satu persatu terungkap, sampai akhirnya keduanya dinyatakan merupakan korban pembunuhan. Kendati demikian, misteri kasus ini belum terpecahkan karena seluruh pelaku yang merupakan aktor utama masih belum ditemukan. Untuk mencari titik terang dari kasus ini, tim liputan BTV bertolak ke Cirebon, Jawa Barat. Kami pun berhasil menemui lokasi di mana Vina dan Eki dieksekusi. Dari pantauan tim liputan kami, TKP pembunuhan tak jauh dari jalan raya di mana keduanya dicegat. Jarak dari Jalan Perjuangan menuju ke lokasi TKP ini kurang lebih sekitar 50 meter. Setelah Vina dan juga Eki dilempari batu oleh 11 anggota geng motor, keduanya langsung dibawa menuju ke lokasi ini. Di lokasi inilah Vina dan juga Eki dianiaya dan diperkosa oleh anggota geng motor tersebut. Kalau bisa kami gambarkan, kondisi TKP-nya memang sangat sunyi karena ini merupakan tanah kosong yang dimanfaatkan untuk perkebunan warga. Ditambah adanya pertemuan dua gedung yang cukup tinggi sehingga membuat seluruh aktivitas yang dilakukan di sini ini tidak bisa terdengar sampai ke Jalan Perjuangan tadi. Apalagi malam kejadian tersebut terjadi pada malam menuju ke dini hari, sehingga tidak ada warga yang melihat maupun menyaksikan kejadian di mana Vina dan juga Eki dianiaya dan diperkosa di lokasi ini.
Agar aksi para pelaku tidak ketahuan, Vina dan Eki yang sudah tak lagi bernyawa dibawa ke jembatan layang di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga hingga polisi awalnya mengira keduanya merupakan korban kecelakaan tunggal. Warga menyebut saat itu tidak ada yang melihat proses pembuangan jasad kedua korban. Pasalnya 8 tahun lalu, kondisi jalan di sini selalu sepi pada malam hari, lantaran takut jadi korban bulan-bulanan geng motor yang kerap meresahkan. Jalan sepi di sini karena kan emang proses perjalanan sini tuh sepi, nggak ada yang nggak ada orang gitu. Emang ini tutupnya jam berapa nih? Ini tutup jam 12 bang, tuh nasi goreng. Oh berarti waktu kejadian itu masih ada, masih buka? Buka, cuman kan ke posisi kita ini kan kita nggak tahu karena kan memang di sono di motor aja. Waktu itu emang lagi rame gak? Pas lagi rame ini geng motor itu, tahu saya. Pokoknya geng motor aja, cuman yang jelas sih geng motor, cuman nggak tahu ini itu apa. 31 September 2016, polisi menangkap 8 dari 11 pelaku. Mereka diputuskan bersalah di Pengadilan Negeri Cianjur pada Mei 2017. 7 dari 8 pelaku divonis umur hidup, 1 sisanya harus mendekam di penjara selama 8 tahun. Namun hingga 20 Mei 2024, 3 pelaku lain masih bebas berkeliaran, membuat keluarga merasa belum benar-benar mendapatkan keadilan sepenuhnya. 8 tahun belum ada perkembangan sama sekali. Jadi ya keluarga sedikit menaruh kecurigaan ya. Ini bukan 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun itu cukup lama menurut saya. Tapi belum ada perkembangan yang selanjutnya gitu. Maksudnya hanya informasi sekadar nama, umur, dan hanya desa saja. Kan cukup aneh itu, Mas. Keluarga Vina menanam curiga bahwa ada pihak yang memiliki relasi kuasa yang sejak awal sengaja menutup-nutupi keberadaan 3 DPO hingga 8 tahun lamanya tidak tersentuh hukum. Saya sih menaruh kecurigaan, iya. Saya pribadi ya yang menaruh kecurigaan ke situ kok. Kalau memang mereka bukan siapa-siapa, kok kenapa sangat sulit? Sangat sulit sekali gitu mencari informasi mereka ini, sangat kayak sesulit itu gitu loh. Harusnya kan nggak sampai sesulit itu ya Mas ya. Sekarang zamannya zaman modern lah baratnya. Bisa mencari tahu melalui teman-teman pelaku kan. Teman-teman pelaku juga ya banyak lah informasi Mas. Belum selesai dengan rasa penasaran atas teka-teki keberadaan para pelaku, kekecewaan keluarga Vina makin besar dengan adanya pengakuan pihak terpidana yang merasa menjadi korban salah tangkap. Belum ketangkap, saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis ngisi bensin, saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Pernyataan tersebut diperkuat dengan kesaksian warga yang melihat proses penangkapan salah seorang pelaku di sekitar Gang Bakti 2, Cirebon, Jawa Barat. Warga menyebut proses penangkapan dilakukan dengan cepat dan terkesan terburu-buru. Penangkapannya di sini pas saya lagi ada jualan sore di sini, masih belum tutup. Dikira saya ada anak-anak ditangkepin tuh, kirain tuh mau dibawa kemana gitu, nggak tahu, soalnya cepat gitu gerakannya itu, nggak ditanyain siapa-siapanya tuh, tangkepin aja kan gitu. Jika benar 8 orang yang dijadikan terpidana dalam kasus tewasnya Vina bukanlah pelaku sebenarnya, tak heran mengapa identitas 3 DPO yang digadang-gadang bernama Andi, Dani, dan Peggy sulit untuk terungkap selama bertahun-tahun. Kabar merebak 3 DPO tersebut merupakan warga desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Guna memastikan hal tersebut, tim liputan kami menemui Kepala Desa Banjarwangunan. Menurut pengakuan Kepala Desa, pihaknya tidak menemukan kesesuaian dengan identitas buron yang masuk DPO tersebut. Karena alamatnya juga nggak, alamat depannya aja kelihatan kan nggak lengkap. Terus ya bukan ini juga nggak pasti juga ini warga Banjarwangunan kan. Termasuk Banjarwangunan ini juga ya termasuk luas juga kan gitu. Dan tidak ada alamat yang lengkap, tidak ada RT RW-nya RT berapa. Hanya tertera di situ Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu kan itu. Pengacara kondang Hotman Pares Hutapea ambil peran dalam kasus ini. Dirinya menyebut akan mengawal keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Senada dengan keluarga Vina, Hotman meyakini ada pengaruh besar dari 3 DPO sehingga pengungkapan kasus mandek. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP, ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah Paulim pakai kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum, sehingga diduga ada pengaruh di sini, sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada. Pencarian titik terang dari kasus ini ternyata juga menyita perhatian Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Pihaknya menyebut akan mengawal Polda Jabar dalam memecahkan kasus ini. Kami sebagai pengawas fungsional Polri akan lebih efektif dan lebih fokus ketika ingin mendalami masalah ini. Terutama itu. Dengan adanya dukungan masyarakat, kuasa hukum serta Badan Pengawas Kinerja Kepolisian, keluarga Vina dan Eki berharap mimpi buruk yang menggentayangi mereka selama 8 tahun terakhir ini berakhir. Terungkapnya kasus ini secara terang benderang ditutup dengan tertangkapnya seluruh pelaku, jelas sebuah keniscayaan.